warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Riastuti, saya dari SMK Pawiatan Dahan 1 Kediri. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, program studi manajemen perkantoran LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran dengan menggunakan mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis pada elemen teknik dasar aktivitas perkantoran menggunakan materi layanan pelanggan berjalan. Model yang akan saya gunakan adalah problem based learning yang akan dikombinasikan dengan metode simulasi. Yuk kita masuk kelas sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Marilah sebelum kita bersama-sama memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu dengan tujuan supaya kegiatan kita hari ini dapat memberikan manfaat buat kalian semua. Kalau begitu silahkan Mas, Ketua Kelas untuk memimpin di dalam doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Ibu cek kehadiran. Sudah diisi ya jurnalnya? Sudah? Oke, semua masuk ya? Iya. Berarti sekarang semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Sudah siap? Sudah. Kurang seru, kurang keras. Sudah siap? Sudah. Semakin keras kalian berteriak, semakin keras kalian menjawab, berarti kalian sudah benar-benar siap. Kalau kalian sudah siap, sekarang saya mau menanyakan materi kita sebelumnya. Apa sih materi kita sebelumnya? Ada yang masih ingat? Layanan pelanggan melalui telepon. Layanan pelanggan melalui telepon. Kalian masih ingat nggak jenis-jenis dari pelayanan pelanggan itu apa saja? Masih. Masih? Masih. Coba salah satu sebutkan. Ada berapa sih? 5. Betul. Ada yang mau menjawab? Satu, apa saja layanan pelanggan itu? Iya, Mbak Nadine, yang keras? Layanan pelanggan berjalan, layanan pelanggan melalui email dan telepon, layanan pelanggan melalui website, layanan self-service, layanan IVR. Oke, jadi layanan pelanggan sepertinya kok grogi ya. Saya nggak nakuti kamu kan? Jangan grogi, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Mungkin kalian sudah berganti bab, jadi akhirnya lupa materi sebelumnya. Atau mungkin di rumah nggak pernah dipelajari? Dipelajari, tapi terlalu banyak materi yang dipelajari, jadi saya bingung, Bu, seperti itu? Iya betul, jadi layanan pelanggan ada 5. Yang pertama ada berjalan, kemudian email, telepon. Yang ketiga ada self-service. Yang keempat ada IVR. Dan yang terakhir ada live chat. Ya, jadi itu adalah layanan pelanggan atau jenis-jenis layanan pelanggan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari masih di dalam jenis-jenis layanan pelanggan, tapi lebih kita spesifikasikan ke
Layanan pelanggan berjalan. Ya. Tujuannya nanti setelah kalian mempelajari layanan pelanggan berjalan, nanti setelah ini kalian bisa mensimulasikan atau mempraktekkan bagaimana sih caranya melayani pelanggan, baik itu pelanggan yang komplain, pelanggan yang ingin bertemu dengan pimpinan, ataupun pelanggan yang memesan barang. Jadi nanti kita belajar bersama-sama. Ya, jadi kita hari ini menggunakan metode simulasi, yaitu praktek. Jadi kalian nanti setelah berdiskusi, kalian harus praktek di depan bagaimana cara melayani pelanggan dengan baik. Untuk belajar kali ini, nggak usah tegang-tegang, kita pakai rumus Sersan. Sudah pernah sebelumnya, apa itu Sersan? Serius tapi santai. Ya. Jadi kalau waktunya serius kalian juga harus serius, kalau waktunya santai kita santai. Ya. Nggak usah tegang-tegang ya. Bagaimana? Sudah siap konsentrasi untuk belajar? Sudah. Coba sekarang dengarkan saya. Ketika saya nanti berkata suatu kalimat yang diawali dengan guru berkata, ya, kalian harus melakukan. Ya. Contohnya, guru berkata silakan berdiri. Nah, sebentar. Nanti silakan kalian berdiri, ya. Jadi ketika ada kata guru berkata, silakan kalian lakukan. Sudah siap? Sudah. Oke. Guru berkata, silahkan kalian berdiri. Tetap konsentrasi. Guru berkata, silahkan menghadap ke kiri. Selalu ya, nggak konsen ya. Tangan kiri yang mana? Tangan kiri yang ada di sebelah timur. Guru berkata, kalian balik kanan. Balik kanan, balik kanan. Sudah? Guru berkata, silakan pijat teman yang di depan. Silakan pijat baunya. Pijat bau lah ya, pijat bau lah ya. Sekarang berkata, stop. Mundur, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Masih mundur ya. Guru berkata, saya masih belum menyuruh menghadap ke depan. Hadap ke depan semua. Guru berkata hadap depan. Kamu melawan apa? Sudah? Sudah. Silakan duduk. Tuh kan, kalian nggak konsen. Saya apa bilang guru berkata kalian harus duduk. Oke, sudah cukup. Silakan duduk. Itu tadi permainan kecil. Dia melatih konsentrasi. Ternyata yang udah kiri kanan juga belum bisa ya. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk materi. Coba kalian lihat. Gambar apakah ini? Layanan pelanggan berjalan. Ketika kita membutuhkan, kita harus datang ke tempatnya untuk mendapatkan pelayanan yang kita inginkan. Pernahkah kalian melakukan pelayanan pelanggan anak-anak? Kira-kira di mana? BPJS. Ada lagi? Puskesmas. Ada lagi? Di bank. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh dari pelayanan pelanggan berjalan. Saya rasa semua sudah pernah melakukan yang namanya pelayanan pelanggan berjalan. Seperti kalau kalian ngurus KTP, kalian berobat, itu semua pelayanan pelanggan berjalan. Oke, selanjutnya saya akan tampilkan satu video, silakan diamati. Selamat semuanya, bersama saya Ila dari Kementerian Pendidikan Universitas Penasaran Informatika Ciledug. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara menghadapi tamu dari baik dan benar.
Dalam menerima tamu, peran penerima tamu sangatlah berpengaruh terhadap citra organisasi ataupun citra perusahaan. Melakukan tamu dengan baik, baik dia dari orang berkedudukan tinggi maupun berkedudukan rendah. Kita sebagai penerima tamu harus memperlakukan mereka dengan baik. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerima tamu. Yang pertama adalah kita harus berpenampilan rapi, bersih, dan wangi. Yang kedua, kita harus bersikap sopan dan ramah kepada tamu. Yang ketiga, jangan biarkan tamu menunggu lama. Yang keempat, berbicara dengan nada yang jelas dan tidak terhadap tinggi. Yang kelima, Anda harus menunjukkan ekspresi yang hangat dan meyakinkan. Yang keenam, Anda harus menjadi pendengar yang baik, terutama untuk tamu pembeli. Yang ketujuh, Anda harus bersikap tenang saat menangani tamu Anda. Dan yang terakhir adalah menjaga diri agar tidak melakukan kebiasaan buruk. Lalu bagaimana sih cara menerima tamu yang baik dan benar? Yuk kita lihat contohnya. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Materi Corporation. Silakan duduk Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Baik, sebelumnya apakah sudah ada janji dengan Pak Teddy? Dengan siapa saya berbicara? Baik Ibu Ida, mohon tunggu sebentar, saya akan menghubungi Pak Teddy. Selamat pagi Pak. Iya, ini ada tamu dari PT Sinar Jaya atas nama Bu Ida. Iya, sebelumnya belum ada janji Pak. Iya. Baik Pak. Mohon maaf Ibu, Pak Teddy-nya sedang ada tamu, jadi tidak bisa menerima kamu untuk saat ini. Apabila Ibu berkenan, silakan membuat janji pertemuan di lain hari. Iya Ibu. Terima kasih telah berkunjung Ibu. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Materi Corporation. Silakan duduk Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Baik, sebelumnya apakah ada janji dengan Pak Teddy? Baik, dengan siapa saya berbicara? Baik Ibu Ida, mohon menunggu sebentar, saya akan menghubungi Pak Teddy terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Teddy. Iya, ini ada tamu dari PT Sinar Jaya atas nama Bu Ida telah datang Pak. Iya betul. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak. Ibu Ida, terima kasih telah menunggu. Pak Teddy-nya dalam perjalanan menemui Ibu. Mohon isi buku terlebih dahulu ya Bu. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Ini kartu invitor mohon dibawa. Bapak tadi akan menemui Ibu di ruang tunggu lobi. Iya Ibu. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Oke Nana, sudah cukup. Dari video ini, kira-kira jenis pelayanan apa yang diberikan? Jenis pelayanan apa ini? Pada tamu yang belum membuat janji. Kemudian kepada siapa lagi? Tamu yang diundang oleh perusahaan. Nah, jenis pelayanan pelanggan apa? Yang keras? Saya nggak mendengar. Jenis pelayanan pelanggan apa? Pelayanan pelanggan berjalan. Walaupun di situ ada kegiatan telepon, tapi si pelanggan ketika membutuhkan dia datang ke tempat yang dituju. Ya. Nah, dari video tadi, bagaimana sih penampilan dari sekretarisnya? Coba salah satu yang keras. Ya, Penampilan rapi, baik dan ramah. iya, berpenampilan rapi. Harus ya rapi, karena rapi itu pasti pelanggan akan suka melihatnya.
ramah, dan baik. Jangan lupa juga sopan. Jadi pelayanan pelanggan berjalan, kalau kita tangkap dari video ini, berarti ketika tamu datang, yang utama kalian harus menyapanya terlebih dahulu. Memberikan sapa, selamat pagi, selamat siang. Jangan lupa persilakan duduk dan bertanyalah, ada yang bisa dibantu. Ya. Jadi jangan lupa memberikan senyum, sapa, salam, kemudian tawarkan bantuan kepada pelanggan. Sudah paham ya bagaimana cara melayani pelanggan secara berjalan atau secara langsung? Paham? Paham. Kalau paham, berarti silakan sekarang kalian membentuk kelompok. Kelompok diisi 4-5 anak. Silakan kalian menentukan sendiri, saya berikan kebebasan. Silakan mulai dari sekarang untuk berkelompok. Oke, sudah berkelompok semua? Sudah? Saya akan berikan LKPD. Nah, di sini saya memberikan 3 tema. Yang pertama, pelanggan ingin berbicara dengan pimpinan. Yang kedua, pelanggan yang komplain karena barang tidak sesuai dengan pesanan atau pelanggan yang komplain. Coba disimak dulu. Yang ketiga, pelanggan yang melakukan pemesanan barang. Silakan tiap kelompok, saya juga berikan kebebasan untuk menemukan tema sendiri-sendiri. Silakan kalian membuat konsep percakapan pelayanan pelanggan. Kalian bisa mengambil sumber atau mencari inspirasi dari handphone yang kalian punya, dari buku paket atau file materi yang sudah saya bagikan. Paham anak-anak? Paham. Kalau begitu silakan kalian berdiskusi. Silakan nanti ditulis di sini ya. Tulis saja langsung di situ. Tidak apa-apa. Sudah ya? Ada yang belum? Sudah, oke sudah. Kalau sudah, berarti waktunya praktek. Iya, praktek betul sekali. Oke, kalau begitu, kalau sudah selesai, silakan kalian mensimulasikan dari percakapan yang sudah kalian buat bersama kelompok. Silakan maju ke depan. Silakan kalian simulasikan apa yang sudah kalian buat tadi. Nah, kira-kira di sini adakah yang ingin mencoba mensimulasikan ke depan? Tidak usah takut salah, tidak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Mungkin kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Maharani. Bukan nama saya Ahmad Fadil Asmari. Saya biasa dengan Fadila. Kami dari kelompok 1 ingin mempraktekkan layanan pelanggan yang komplain. Ya, selamat pagi. Selamat datang di PT Kreasi Kaum Mandiri. Mari silakan duduk. Terima kasih. Apakah ada yang bisa saya bantu? Mbak, 2 hari yang lalu saya membeli handphone di perusahaan Anda. Dan setelah saya nyalakan kurang lebih 3 jam, tiba-tiba handphone tersebut mati total dan tidak bisa nyala sama sekali.
Bisakah saya meminta ganti rugi? Baik, sebelumnya bolehkah saya tahu saya sedang berbicara dengan siapa? Saya Elvin. Baik, Ibu Elvia, bolehkah saya tahu nomor pesanannya serta kondisi handphonenya? Nomor pesanan saya 008 Iya. 135 serta kondisi internet saat ini mati total dan tidak bisa nyala sama sekali. Ini Mbak, handphone saya bisa dicek. Coba saya cek terlebih dahulu. Mohon tunggu sebentar, akan saya konfirmasi terlebih dahulu ke bagian penjualan. Baik, saya tunggu. Selamat pagi, saya Dina dari bagian resepsionis. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Saya mau menyampaikan bahwa ada customer yang komplain. Katanya handphone yang baru dibeli dalam keadaan tidak bisa menyala. Boleh saya tahu nomor pesanannya? Nomor pesanannya 0082 Ya, 135. baik, akan saya cek terlebih dahulu. Baik, Pak. Keadaan handphone saat dikirim baik-baik saja. Sampaikan saja karena masih ada garansi, maka akan kita ganti. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ibu, setelah kami cek kembali, kondisi handphone tersebut sebelum kami kirim baik-baik saja, serta tidak ada kerusakan sama sekali. Dan untuk penggantinya saat ini sedang kosong, akan datang kembali dalam waktu 3 bulan. Iya, saya akan tetap menunggu gantinya karena saya sudah mahal membelinya. Baik, Ibu, akan kami usahakan. Baik, saya tunggu secepatnya. Saya minta dalam waktu 3 bulan penggantinya harus ada. Jika tidak, saya akan menuntut perusahaan Anda. Baik, Ibu, sekali lagi mohon maaf atas kesalahan perusahaan kami. Mohon bersabar, kita bisa selesaikan baik-baik. Oke, begini saja. Jika dalam waktu 3 bulan penggantinya belum ada, saya minta Anda mengembalikan uang saya saja. Baik, Ibu, sekali lagi mohon maaf atas kesalahan perusahaan kami. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak, saya tunggu konfirmasi secepatnya dari perusahaan Anda. Baik, Ibu, akan segera kami hubungi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kembali, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, silakan tepuk tangan. Oke, kalau begitu ada saran, komentar untuk kelompok ini? Atau memang sudah bagus? Sudah bagus. Sudah bagus, silakan kembali ke tempat. Nah, dari sini kalau kalian sudah menganggap bagus, apa sih yang bagus? Apanya yang bagus? Pasti nggak tahu kan, nggak bisa jawab kan? Pelayanan resepsionisnya, iya. Ketika menghadapi pelanggan yang komplain, si resepsionisnya tetap dalam keadaan tersenyum dan dapat menguasai diri sendiri. Oke, kalau begitu sekarang nanti ke kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 untuk memsimulasikan hasil pekerjaannya dengan teman-teman. Langsung Kali kami akan mempraktekkan pertemuan dengan pimpinan tapi belum membuat janji. Oke, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang di Agrosada. Mari silakan duduk. Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Ibu, saya akan menyampaikan undangan dari pimpinan kami untuk Bapak Teddy. Apakah bisa dipertemukan? Baik, sebelumnya boleh saya tahu dengan Ibu siapa dan dari mana? Saya Nadia dari PT Majmur. Baik, Ibu Nadia, apakah sebelumnya sudah membuat janji dengan Bapak Teddy? Berjanji belum Ibu? Baik, kalau begitu mohon tunggu sebentar ya Ibu. Saya akan menelpon sekretaris Bapak Teddy. Baik, saya tunggu. Selamat pagi Bu Vila, saya dari bagian resepsionis. Selamat pagi, Ibu Ana. Ada yang bisa saya bantu? Begini Ibu, ada tamu dari PT Maju Mundur ingin bertemu dengan Bapak Teddy. Apakah bisa dipertemukan? Mohon maaf, Bapak Teddy sedang ada rapat di luar kota dan akan kembali besok lusa. Baik Ibu, akan saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf Ibu Nadia, Bapak Teddy sedang ada pertemuan di luar kota dan baru akan kembali besok lusa. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Begini saja untuk undangan dari pimpinan kami yang disampaikan kepada
kepada Bapak Teddy. Baik, akan saya sampaikan. Sebelumnya mohon untuk mengisi daftar tamu terlebih dahulu ya Ibu. Baik, ada yang bisa saya bantu lagi, Bu? Tidak, saya kira sudah cukup. Untuk konfirmasi lebih lanjut dari Bapak Teddy akan saya tunggu ya. Terima kasih untuk sebelumnya Ibu. Baik, saya akan sampaikan. Terima kasih telah berkunjung. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Sudah, berikan tepuk tangan. Sangat-sangat bagus malah menurut saya ya. Jadi seperti itu. Untuk yang lainnya, nanti pertemuan mendatang kalian juga harus siap tampil. Jadi untuk hari ini yang tampil perwakilan 2 kelompok. Ada yang mau berikan kritik, saran, masukan pada kelompok di depan? Ada? Ada enggak? Ada enggak? Tidak ada? Tidak? Sudah bagus? Sudah. Jadi nanti yang lainnya kalau saya minta praktek seperti ini harus bisa ya? Bisa? Siap? Siap. Oke, kalau begitu silakan kembali. Nah, itu tadi penampilan dari teman-temanmu yang mensimulasikan tentang yang pertama pelanggan yang komplain, yang kedua pelanggan yang ingin berjumpa dengan pimpinan tapi belum membuat janji. Memang prosedurnya adalah kita harus membuat janji dulu agar bisa bertemu dengan pimpinan. Kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Iya? Silakan tunjuk tangan yang mau tanya. Iya, iya Mas, ada yang mau ditanyakan? Bagaimana menghadapi pelanggan yang marah-marah? Pelanggan yang marah-marah. Mungkin enggak pelanggan marah-marah? Mungkin. Bagaimana menghadapinya? Yang paling utama adalah kita harus bisa menguasai diri sendiri. Kalau kita tidak bisa menguasai diri sendiri, pasti kita akan terbawa dengan situasi dan kondisi. Bisa juga kita malah membalas dengan marah. Jadi yang pertama kita harus menguasai diri sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, berikan empati kepada pelanggan. Tunjukkan kalau kalian peduli terhadap masalah dari pelanggan tersebut. Yang ketiga, sering-seringlah mengucapkan minta maaf atau mengucapkan maaf. Biasanya kalau kita mengucapkan maaf, kita mau sedikit merendah, itu pelanggan akan emosinya sedikit mereda. Dan yang terakhir, berikanlah solusi untuk masalah pelanggan tersebut ya. Jadi itu adalah untuk menghadapi pelanggan yang marah-marah. Kemudian berarti kesimpulan dari kegiatan diskusi kita hari ini apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Iya, silakan. Dalam situasi dan kondisi apapun, seorang customer harus tetap melayani pelanggan dengan baik. Iya, jadi dalam situasi dan kondisi apapun seorang customer service ya. Kalau customer berarti pelanggan, kalau customer service berarti orang yang memberikan pelayanan. Harus tetap melayani dengan baik. Nah, dari sini apakah ada yang masih ditanyakan atau yang masih bingung? Tidak. Dari awal sampai akhir dari yang ditanyakan semua sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, mari kita bikin kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Kesimpulan. Coba saya tunjuk aja kesimpulan. Silakan berikan kesimpulan. Apa kesimpulannya ini? Silakan kesimpulannya apa? Gak ada yang bisa? Gak ada yang bisa? Yang belakang sini silakan berikan kesimpulan. Bahwa dalam kegiatan melayani pelanggan harus memperhatikan prosedur. Iya, kegiatan pelayanan pelanggan itu harus memperhatikan prosedur. Apapun itu bentuk pelanggannya, bukan bentuk-bentuk itu ya. Maksudnya apapun tipe dari pelanggannya, dia tipe suka marah-marah, dia baik dan sebagainya, kita harus tetap melayani dengan baik dan sesuai dengan prosedur.
Apa sih prosedurnya? Coba kalian bisa lihat di sini. Nah, prosedur dari pelayanan pelanggan adalah yang pertama, penampilannya harus menarik, bersih, dan jangan lupa wangi, karena kalian menghadapi banyak orang. Bayangkan kalau kalian tidak wangi, nyaman nggak? Yang kedua, kecepatan waktu pelayanan. Semakin cepat memberikan pelayanan atau tepat waktu, pelanggan akan merasa puas. Yang selanjutnya adalah ketepatan pelayanan. Tepat berarti sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang selanjutnya kesopanan dan keramahan, dan yang terakhir tanggung jawab mengenai komplain pelanggan. Kalau ada pelanggan yang komplain, kita juga harus mensikapi dengan bijak dan memberikan solusi. Paham anak-anak? Kalau paham, untuk refleksi kegiatan hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran? Suka nggak pembelajaran yang seperti ini, metode simulasi? Suka. Merasa kesulitan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang coba kalian kerjakan evaluasi. Nah, silakan kalian mengerjakan evaluasi dengan membarcode. Isikan nama. Jangan lupa isikan nama, identitas kalian. Bisa masuk? Bisa. Pertanyaannya mudah. Seputar pelajaran kita hari ini. Nanti minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita adakan post test. Belajar ya di rumah ya. Oke. Jadi kita sudah kemudian materi, kalian sudah praktek, kita sudah melakukan refleksi dan evaluasi, dan sekarang waktunya kita tutup pelajaran hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Sudah dapat semua? Sudah. Oh iya, hampir jam 9, sebentar lagi kalian siap. Oke, kalau begitu, baiklah. Kalau tidak ada yang ditanyakan untuk pembelajaran hari ini, Ibu akhiri sampai di sini. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Tugas kalian mempelajari elemen pelayanan pelanggan, karena minggu depan akan ada post test. Oke, anak-anak? Baik, anak-anak? Baik. Semangat dong, jangan lemas seperti itu. Masa semangat naik turun? Oke, kalau begitu, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri. Terima kasih untuk kerjasama kalian hari ini. Respon kalian yang baik, semangat kalian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.